Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Di sini teman-teman ada Bapak Pendeta Gilbert sama Richard Lee. Jadi mereka ini berbincang-bincang dan mereka sepertinya asik dan kemungkinan mereka udah dari dulu saling kenal ya, udah saling dekat begitu. Jadi karena mereka ini berbincang-bincang mengenai iman Kristen ya. Akan tetapi sepertinya daripada Richard Lee ingin tahu juga dan ingin memahami juga sebenarnya kekristenan kalau kita lihat daripada cara dia bertanya itu. Jadi maksud saya kalau kulihat daripada komen-komen yang ada di video yang ditayangkan oleh Richard Lee ini, banyak sekali daripada ucilim-ucilim itu gelisah begitu. Mereka sangat gelisah melihat daripada perbincangan mereka itu terlalu intens mengenai iman Kristen. Ya, Bapak Pendeta ini juga kan memberikan jawaban-jawaban dan memberikan misalnya penjelasan-penjelasan mengenai kekristenan ini kan terlalu jelas begitu. Jadi ketakutan-ketakutan daripada orang-orang ucilim ini sudah semakin terbakar begitu, dan kegelisahan-kegelisahan mereka sudah mulai goyang begitu ya. Padahal ucilim nggak ada hubungannya dengan mereka berdua ya. Ya, kalaupun seandainya Richard Lee bertanya seperti itu kan mungkin Richard Lee hanya menambah pengalaman aja atau pengetahuan begitu ya. Tapi mereka ini sudah sangat gelisah gitu. Bagaimana ini kira-kira, apa memang jadi ini lagi murtad lagi kira-kira begitu ya. Mungkin perasaan orang itu jangan-jangan ini Bapak Pendeta ini memberikan suatu kata-kata yang bisa menohok nanti dan bisa masuk logika dan masuk akal daripada Richard Lee dan kembali lagi ke Kristen. Kira-kira seperti itu mungkin pemikiran orang ini. Jadi kegelisahan-kegelisahan mereka itu muncul begitu di komen-komen mereka. Coba kita lihat teman-teman. Ini dia daripada perbincangan-perbincangan mereka. Memang agak seru memang. Ya biasalah ya. Bapak Pendeta ini kan memberikan jawaban-jawaban kan ya. Kadang-kadang jawaban lucu-lucu. Kadang-kadang jawaban ya istilahnya jawaban ini sepertinya macam main-main aja gitu menjawabnya begitu yo. Kayak permainan-permainan kata-kata aja menjawabnya begitu. Jadi berhubung mungkin mereka ini sudah agak dekat ya, jadi sudah saling mengerti, saling tahu hati dan jiwa begitu. Jadi kata-kata itu nggak terlalu nggak terlalu daripada formil lagi yang dia sampaikan. Mari kita lihat dan kita simak teman-teman. Pendeta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya suka ya, saya ngomong salam, beliau ngomong assalamualaikum, gimana tuh? Enggak, karena saya kan biasa gini, sekolah Alkitab saya itu sister schoolnya itu dengan Palestina. Oh ya. Dengan Bethlehem kan Palestina. Jadi alhamdulillah. Justru saya di sana nggak pernah dengar alhamdulillah, yang saya dengar alhamdulillah. Kan pengucapannya lafalnya demikian. Terus assalamualaikum, insya Allah, itu hal-hal yang hari-hari yang saya dengar dari anak-anak saya. Dan Pak Pendeta nggak anti itu? Ya itu bahasanya dia. Padahal ya dia Kristen, maksudnya sekolah teologi. Di Kristen itu pakai bahasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa aja gitu. Biasa aja, karena itu kan bahasa Arab. Kebetulan kita punya sister schoolnya, teologi, kita mungkin satu-satunya yang berhubungan sama Palestina. Gitu. Tapi saya penasaran ya, saya kan sebenarnya saya itu bukan Kristen Protestan, saya itu Katolik. Dari lahir itu Kristen Katolik, Katolik sampai mungkin sampai kuliah mungkin ya. Habis itu memang saya hampir tidak pernah ke gereja, mungkin lebih tepatnya hampir nggak pernah ke gereja, jarang berdoa, ya ateis lah saya ngomong. Pokoknya Tuhan tahu, Dokter Richard tahu, saling tahu lah. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Tapi saya tuh sering mendengarkan shalom. Shalom itu apa sih artinya? Sama, jadi kalau saya di Palestina,
saya jangan coba-coba bilang shalom. Bisa dilempar batu saya sama orang. Oh iya? Loh iya, karena itu bahasa Ibrani. Oh oke, Yahudi Simpel ya? aja. Agamanya Yahudi, tapi bahasanya bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya, kan ada banyak orang Arab di Israel. Ada banyak orang Arab di Israel. Ketemu orang shalom dia. Oke. Walaupun di Arab pakai. Kalau di Arab biasa aja shalom. Kalau di Israel. Oh oke. Jadi karena itu bahasa Ibrani. Jadi kalau dia di Israel, orang-orang Arab yang pakai apa tuh namanya hijab dan lain-lain, misalnya kayak di rumah sakit atau di terminal atau apa, ketemu orang ya biasa ya shalom gini. Terus dia ngomong Ibrani. Artinya Walaupun apa sih? shalom itu damai sejahtera, sama seperti assalamualaikum. Oh. Tetapi ketika di Palestina, ya kan ini negara sebelahan kan. Ketika di Palestina, mau dia orang Kristen, mau dia apa, biasa aja alhamdulillah gitu. Apa kabar? Alhamdulillah gitu. Biasa aja gitu. Nah, cuman di kita dijadikan bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Ibrani adalah bahasa Kristen. Nah, itu yang salah kaprahnya. Oke, padahal itu sebenarnya ya saling mendoakan, saling ini ya, salam ya. Dalam Alkitab dikatakan kalau kamu masuk rumah, ucapkanlah damai sejahtera. Gitu. Nah, dalam bahasa Alkitab aslinya, bahasa Ibrani, dibilang when you enter the room, say shalom. Nah, sebetulnya itu. Gitu. Oke Pak Pendeta, saya tuh kangen podcast dengan Pak Pendeta. Tahu nggak Pak Pendeta? Saya kan podcast dengan Pendeta Gilbert kan. Yeah. Begitu masuk di grup YouTube saya, langsung kan tim saya, ada tim pimpinan perusahaan ngomong kan, wah bukannya Pak Pendeta Gilbert marah sama Dr. Richard? Musuhan? Enggak, gue bilang enggak pernah musuhan. Masih telepon-telepon. Iya, dia bilang, soalnya masyarakat bilang Dr. Richard dengan Pak Pendeta musuhan. Aku gak pernah, kita telepon-telepon dengan Pak Pendeta ya. Enggak ada. Ini gara-gara video viral di bulan Januari nih Pak Pendeta. Saya datang ke tempat Pak Pendeta jadi viral nih Pak Pendeta. Tapi saya sudah menjelaskan Pak Pendeta. Aman. Jadi mungkin Pak Pendeta deh cerita versi Pak Pendeta Gilbert. Saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta Gilbert di Januari. Kembali buat saya, sebelum kita belajar agama, kita mesti belajar manusia dulu lah gitu. Karena jadi dalam Alkitab kan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi dalam Alkitab ada istilah gini, bukan manusia untuk sabat, tapi sabat untuk manusia. Jadi artinya semua peraturan itu untuk kemanusiaan, bukan semua ketuhanan melanggar kemanusiaan. Jadi pokoknya demi ketuhanan kita musuhan sama manusia. Kayaknya sih nggak gitu. Justru sebelum belajar agama kita belajar kemanusiaan aja dulu gitu. Belajar jadi manusia dulu. Belajar jadi manusia gitu. Jadi dalam Kristen ada istilah gini, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa jadi manusia gitu. Karena ada kalanya manusia belum bisa jadi manusia gitu. Ketika kita ngelihat perbedaan kita benci, ketika kita ngelihat perbedaan kita serang, ketika kita ngelihat perbedaan kita maki, ya itu dia kan belum jadi manusia. Itu kan sama kayak binatang. Karena kucing bukan anjing, waktu anjing lihat kucing dia serang gitu. Karena anjing merasa lebih besar kan gitu. Nah, ketika kucing lihat tikus, dia lihat anjing nggak berani, dia lihat tikus dia serang. Karena apa? Karena tikus ini bukan kucing kan gitu. Nah, ketika saya mayoritas, dia saya serang. Ketika saya serang gitu. Ketika Dr. Richard pindah, saya serang dulu gitu kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kita nggak musuhan loh, kita temenan. Kita masih telepon-teleponan. Karena kita masih manusia. Tapi kayak gimana ceritanya kemarin kejadian saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta? Mungkin versinya Pak Pendeta nih ya. Kalau buat saya sih kan biasa aja kan, ada orang yang punya sesuatu untuk diceritakan, sesuatu untuk dibagikan. Awalnya Pak Pendeta. Ceritanya awalnya kenapa saya bisa datang? Kan itu ada rangkaian. Kita ada kegerakan untuk orang-orang muda di gereja. Nah, rangkaian pertamanya Denny Sumargo, ya kan? Oh, itu Bang Densu di situ juga kemarin. Bang Densu. Jadi mulainya kan per bulan kita bikin kan. Pertama Bang Densu. Terus kedua Dr. Richard Lee. Yang ketiga Onje gitu. Nah, sebelum Paskah ini baru Paskah ada siapa lagi itu satu. Nah, jadi rangkaian itu seperti itu dan semua sama. Kita nggak lihat dari kedekatan seseorang dengan Tuhan atau apa, ya biasa aja, ada something to share gitu. Ada sesuatu yang dibagikan, karena kalau ingat saya bilang bisa menginspirasi anak-anak muda. Anak-anak muda ya pada waktu itu ya. Karena waktu itu saya ceritanya bilang sama Dr. Richard gini, Dr. Richard, kan dokter ini
pernah ngalamin sukses, pernah ngalamin susah. Jadi istilahnya bantingannya asik. Tahan banting. Jadi, tahan banting gitu. Nah, yang sekarang saya bilang anak sekarang itu agak ya gampang goyang, gampang kepahitan, gampang stres, gampang putus asa. Nah, sebetulnya itu aja yang menginspirasi gitu. Nah, jadi kita nggak lihat Dr. Richard sebagai orang yang penuh Roh Kudus, penuh kemuliaan Tuhan gitu. Nah, dan itulah yang dibagikan oleh Dr. Richard. Kira-kira itu aja sih. Minta gitu. motivasi ya Pak Pendeta. Iya, lebih ke arah motivasi, semangat supaya jadi kuat gitu. Ya kan, istilahnya tanpa Tuhan aja kuat, apalagi dengan Tuhan kan gitu istilahnya. Oke, jadi tapi masalah itu jadi viral. Ya biasa kan kalau Dr. Richard harus viral, kalau bukan viral namanya bukan Dr. Richard. Tapi di bayangan aku Pak Pendeta, itu tuh kakak. Itu kakak. Tapi satu loh yang saya perlu klarifikasi. Dr. Richard nggak minta tarif loh. Kita nggak ada urusan tarif-tarifan gitu. Itu betul-betul saling bantu. Saling bantu aja gitu, ngobrol biasa aja. Jadi takutnya nanti ini karena Dr. Richard ada hitungan-hitungannya. Nggak. Itu clear. Dr. Richard nggak pernah juga kasih Pak Pendeta kalau saya datang transportnya sekian, uangnya sekian. Ya, itu clear, jelas. Memang nggak pernah. Tapi saya itu sebenarnya senang Pak Pendeta. Ini kan aku ada utang Pak Pendeta. Pendeta ini bilang, Dok, nanti ada ibu-ibu bulan Mei. Lagi ya. Dr. Richard kan urusannya wanita kan. Skincare, perawatan. Jujur Pak Pendeta, saya tuh senang Pak Pendeta. Jadi saya senang tuh berbagi, bukan soal keagamaannya. Karena kan saya kan ngerasa saya nggak agamis ya. Mungkin yang lain mungkin lebih rajin berdoa, lebih rajin beribadah, lebih rajin ke gereja dari saya. Jadi saya malu sih. Tapi ya kan saya dikaruniai mungkin lebih dulu sukses, lebih dulu meniti bisnis jadi lebih besar ya. Sehingga saya senang bisa berbagi pengalaman. Kayak kemarin dan buat saya kelebihannya bukan anak orang kaya. Jadi bukan sukses karena fasilitas. Kalau sukses karena fasilitas kan setiap orang bisa. Justru kan bagaimana menjalani hidup dengan seni gitu. Itu kan yang menjadi pelajaran gitu. Karena ada banyak orang lihat Tuhan tuh dalam bentuk seremonial, ya kan? Tapi kan sebetulnya walaupun Dr. Richard bilang, saya sih bukan orang yang tukang berdoa apa. Tapi kalau kepepet kan pasti, ya Tuhan tolong saya gitu. Jadi ya, itu kan juga ya. Itu kan pasti yang memotivasi seseorang gitu. Kan nggak mungkin, I don't believe in God atau apa kan nggak. Pasti apapun, Tuhan tolonglah gitu. Tuhan siapa kayak pokoknya Tuhan ya kan. Somewhere kadang-kadang up there, please help me. Ya. Please somewhere up there, please help me. Kan kira-kira kan begitu. Simple aja sebetulnya. Gitu. Yeah. Tapi saya nggak mungkin karena gini ya, mungkin karena kemarin itu video viral itu ada dua ya, satu karena acaranya ternyata gereja, di pikiran saya adalah anak-anak muda kumpul ya kan, ternyata ada ibadah ringan di awal gitu kan, walaupun saya nggak mimpin apa-apa kan, terus ada kedua tuh saya kepleset lah. Ya itu kan sebagian buat telinga orang mungkin nggak bagus gitu, tapi kan buat seseorang ya biasa aja kan. Jadi kembali we cannot please everyone gitu. Yang penting pokoknya ya Dr. Richard tahu aja kan begitu ya kan. Jadi dan yang pasti Tuhannya nggak pernah tersinggung gitu di atas itu. Ya, tersinggung. Siapapun namanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau menurut saya gitu. Ya kan. Bukan Tuhannya nggak tersinggung ya. Ya kan bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan. Lalu kenapa nih? Pindah-pindah, baptis ulang atau syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu. Karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God. Itu yang saya percaya. Tapi gitu. cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Oh dua, ya ilah. Presiden aja cuma boleh satu ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta. Ini loh, kita jujur dulu. Sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, surganya di situ. Kristen ya, iya yang sebelah situ. Muslim, yang tengah tuh agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Surga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan
agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wow, kamu salah. Enggak tuh, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ribunya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu? Oh, ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih,
pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dibilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana? Gitu aja. Gitu. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih, saya sedih. Saya Kenapa? juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus juga sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak juga gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Lalu kalau orang bilang, Yudas. Pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus. Ini kan bukan menjual Yesus. Kan pindah agama. Gitu kan. Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari. Iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah kenapa belum menemukan? Ya bukan salah Dr. Richard. Salah pendetanya dulu. Iya kan? Kasar-kasarnya ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Iya. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel aja. Loh, bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, lu masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah, ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Oke. Nah kalau Dr. Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Oke. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Iya, Kalau iya, saya iya. bilang bukan salah Dr. Richard, bukan salah pastor dulu. Teman-teman, pada menit ke-21 ini kita dengar bahwa Pendeta Gilbert mengatakan bahwa ikut Yesus ataupun Kristen itu adalah bisnis surga, bukan bisnis duniawi, kira-kira begitu maksud dia, dan bukan karena uang gitu ya. Tetapi orang-orang Kristen banyak bilang bahwasanya Judas kalau dia sudah keluar daripada kekristenan, jadi dibilang itu Judas gitu, Judas Iskariot maksudnya ya, yang pengkhianat daripada Yesus itu. Tapi Yudas Iskariot itu kan karena dikasih duit, dikasih koin, dikasih uang, makanya dia mau mengkhianat. Jadi itulah apa yang disampaikan daripada Gilbert kepada Richard Lee. Dan
paling salah satunya lagi yang paling menohok lagi bagi saya ini teman-teman, Gilbert bilang seperti ini kepada Richard Lee. Seandainya Richard Lee keluar dari Kristen masuk Muslim, maka Richard Lee alasannya keluar itu karena duit ataupun karena bisnis, karena apa, itu baru kira-kira cocok dan sesuai dibilang Judas. Kira-kira gambarannya seperti itulah. Menurut saya nih teman-teman, ini sebenarnya sudah menohok sekali ini kata-katanya ini. Sudah menyinggung dan agak-agak apa namanya ya, sudah sudah menyentil daripada Richard Lee sendiri nih. Kalau Richard Lee nanggap ya kalau dia mudik kalau dia mudik otaknya menanggapi ini, sebenarnya ini sudah nyentil habis ini. Karena selama ini kan orang tahu, paham semua orang, dia itu kan pindah menjadi Muslim dari Kristen ke Islam itu karena bisnis dia kan bermasalah kemarin, bermasalah, dan dia sudah diancam hukuman pidana karena bisnis dia itu skincare dia itu kan bermasalah berat itu kemarin itu, sampai udah dibawa ke DPR saking banyaknya masalah, banyak korban. Jadi dia udah pusing, udah pusing sekali dia. Ya artinya kalau memang betul-betul itu bisa kena pidana, dia bisa ditutup gitu ya. Mau tak mau salah satu ya ini senjata dia, supaya dia banyak pembelanya dari tim pembela Muslim. Ya dia harus masuk Muslim. Ini jalan satu-satunya, tidak boleh dia. Jadi dia harus terselamatkan kalau dia sudah masuk Muslim. Jadi artinya dia ini kan bisnis ini, uang yang dipikirkan dia, uang yang dilihat dia, makanya dia masuk daripada ke Muslim itu. Jadi bahasanya Pak Gilbert ini seperti itu. Jadi kalau dia sebenarnya paham, dia mengerti apa yang dimaksud Pak Gilbert itu, memang itulah apanya. Jadi seharusnya, tapi malah dia pura-pura ketawa atau gimana, atau dia tahu atau paham, dia mengerti dia kata-kata itu atau bagaimana, saya nggak tahu juga. Dia pura-pura ketawa dia. Memang itu maksud, itu tujuannya daripada Gilbert ini. Kamu kemarin itu yang pantas, kamu yang pantas itu dibilang Judas karena kamu itu ya pindah keyakinan itu karena menyelamatkan bisnismu. Kira-kira begitulah. Jadi bisnis itu kan adalah uang, itu tujuannya. Mari kita dengar lagi, teman-teman. Enggak juga gitu. Kan Tuhan punya, ya kan? Kalau Tuhan mau jaga Dr. Richard supaya nggak pindah, bisa nggak? Bisa aja gitu. Tapi kan sekali lagi hanya ada satu surga, somewhere there, hanya ada satu Tuhan. Karena lucu kan, Tuhan, kok versi yang mana ya? Oh, kok versi Hindu, oke, gitu ya kan? Jadi kayak basbis pisang rebus gitu, basbis pisang rebus, duit 100 gunung meletus, terus di mana itu yang kita sembah gitu? Ya enggak juga. God is one. Gitu. Kalau kita percaya Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi Pak Pendeta sendiri kalau melihat nih ya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja ya. Tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau umat saya ya, kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya, 4 kali atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang pindah, yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Somehow somewhere might be ada sesuatu yang saya buat atau ada sesuatu yang saya ajarkan yang belum mendarat ke mereka gitu. Loh, nggak salah mereka dong. Tidak ada jenderal, tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok, istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya berarti saya ngajarnya nggak betul gitu, sampai mereka belum mendarat. Tuhan, kalau saya salah saya minta ampun, kan gitu. Yang pertama itu, yang kedua mereka tuh kan sedang mencari. Mencari apa? The true God gitu kan mencarinya true God gitu, bukan mencari popularitas, bukan mencari uang, bukan mencari true God. Nah, mudah-mudahan dia temukan, kan begitu. Oh, malah didoakan. Lah iya dong, harus begitu. Habis mau diapain? Ya itu bagus, itu enggak bagus. Sih, enggak bagus, biasa aja. Enggak, tapi kan kalau misalnya nih takutnya ini leher udah gak muat lagi kalau dibilang bagus. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang atau anak kita misalnya, anak kita ya, keluar dari rumah kita, malah kita marah, ya malah kan membuat anak itu malah akan jadi membenci kan sebenarnya kan. Coba, kalau anak kita kabur, jangan salahin anak kita. Kita mungkin mendidiknya nggak bagus. Okay. Betul nggak? Dan kita harus rangkul. Loh, kan saya bilang, anak hilang dalam Alkitab,
Dia pergi, bapaknya kan tunggu. Waktu anaknya balik, kan dia rangkul. Anaknya bilang, jadikan aku salah seorang hamba dari bapak. Dia bilang, enggak, kita buat pesta. Oh, iya, saya ingat itu. Saya ingat ada kisah. Yang masa lalu. Yang Masa cerita masa lalu lupa. ingat. Ada di sekolah terus ulang-ulang. Kalau itu domba yang hilang. Kalau itu tolong yang umat barunya Dr. Richard, cerita itu kalau orang Kristen, Katolik cuma ingat satu cerita pasti anak yang hilang. Karena itu satu-satunya paling sering diceritain. Lo betul nggak? Iya, betul. Yang lain boleh lupa, yang satu enggak. Bapaknya sampai lepas cincin. Nah, itu lebih lengkap. Lebih lengkap. Tapi memang aku setuju sih, harus dirangkul sih. Ini juga kan sekaligus kita berdua duduk di sini kan podcast ini juga aku pengen kasih tahu karena aku pernah di dua-duanya. Ya kan, perbedaan saya dengan Pak Pendeta Gilbert adalah Pak Pendeta Gilbert tidak pernah belajar full tentang agama Islam kan. Kalau saya kan belajar agama Islam dan saya juga pernah belajar. Saya sepanjang SD belajarnya agama Muslim loh. Oh iya. Loh, saya di SD Dewi Jangan tinggian Sartika. ilmu agama dia gue. Saya SD-nya di Dewi Sartika di Tebet. Nah itu di Dewi Sartika nggak ada pelajaran agama Kristen. Tapi saya pernah sholat. Pak Pendeta pernah sholat nggak? Harus. Karena pelajaran sholat kita harus ikut. Kalau nggak dipukul. Waduh, kalau salah. kalah Jadi semua gue. udah lewat. Jadi apa tuh sembayang itunya itu udah hafal itu. Hafal. Tapi menurutku sih memang kayak misal ini ya, misal lagi ngobrol di sini ada terselip lah mungkin nggak sengaja salah ngomong dan dilaporin orang penistaan agama gitu kan. Ya kalau menurutku pribadi sih, karena aku pernah di dua-duanya ya. Itu kan bukan teknik yang membimbing ya. Namanya kalau misalnya kita membimbing itu misalnya nih Pak Pendeta nih agama Kristen nih. Saya ngomong kepleset lidah nih tentang agama Kristen nih. Bang kalau misalnya itu memang membimbing kan datang dong dengan penuh kasih. So Richard kamu tuh kurang loh, salah yang kemarin ini tidak baik loh seperti ini punya. Kan saya kan ngerasa kayak wah Anda penuh kasih dengan saya. Ya kan? Coba kalau Pak Pendeta marah. Demo, ya kan, di depan tempat saya kan, wah Richard ini kamu salah ngomong. Saya kan nggak mungkin, saya jatuh cinta dengan Anda yang mendemo saya. Iya. Pasti saya marah dong. PGI sebetulnya Persekutuan Gereja Indonesia sebetulnya udah confirm PGI tidak mau tertarik dengan pasal penistaan agama karena agama tidak pernah bisa dinistakan. Karena bagaimana agama bisa dinistakan? Ya kan? Orang mau ngomong apapun agama tetap agama, ya kan? Orang mau bilang Kristen begini, tetap aja agama gitu. Ya udah gitu. Orang mau bilang Tuhan Yesus begini, apa? Tetap dia Tuhan, kan begitu gitu. Nah, orang mau bilang Nabi Muhammad begini, tetap aja dia Nabi Muhammad. Ya udah gitu. Nggak akan mengurangi semangat kita, nggak akan mengurangi kebersamaan kita. Justru biasanya yang sibuk agama saya ternodai orang yang nggak menyadari agamanya itu mulia. Kalau saya gitu ya kan, buat saya itu sederhana. Kalau dia sadar agamanya mulia, so what gitu, lu mau ngomong apa biarin aja gitu. Sama aja kayak orang bilang, wah Dr. Richard miskin, ya gue kaya kok itu, apa urusannya sama lu? Dr. Richard sekarang udah jatuh miskin, makanya dia jadi mualaf. So urusan apa sama lu gitu, gue yang tahu kok saldo gue di bank ada berapa gitu kan, istilahnya begitu. Nah orang yang nggak yakin akan agamanya itulah yang paling sering berteriak tentang penistaan agama, karena agama nggak bisa dinistakan. Pak Pendeta, kalau sebaliknya Pak Pendeta, Pak Pendeta kan tadi melihat ada orang yang umat Pak Pendeta misalnya ya, dari Kristen pindah ke mualaf ya. Pak Pendeta tadi kan sudah kasih tahu tuh apa yang Pak Pendeta akan lakukan ya. Sebaliknya, seorang yang Muslim kayak gitu ya, pindah ke agama Kristen atau pengen menjadi agama Kristen atau agama Buddha menjadi agama Kristen Pak Pendeta. Pandangan Pak Pendeta. Saya mulai wawancarai orang tahun 91. Gak tahu Dr. Richard udah lahir belum? Sudah, saya 85. Baru 6 tahun. Jadi saya pertama kali ada di RCTI tahun 91. Sampai hari ini, saya main di TV, saya main di YouTube. Saya belum pernah mewawancarai, boleh dicek gitu. Belum pernah mewawancarai orang yang pindah agama. Kenapa? Dan belum pernah di mimbar saya, orang bersaksi, saya dulu ini apa-apa.
Kalau dia pendeta, terus dia berkhotbah, tanpa sepengetahuan saya dia nyampein ya saya nggak tahu. Tetapi orang saya kundang khusus untuk membicarakan pindah agama belum pernah. Kenapa? Karena buat saya kembali hal yang sama. Itu sesuatu yang pribadi, itu bukan sesuatu yang perlu jual istilahnya, bukan sesuatu yang perlu diumbar, karena itu pengalaman pribadi dia dengan Tuhannya, ya sudah gitu. Saya nggak pernah tertarik untuk korek-korek gitu. Terus gimana dulu, terus gimana sekarang gitu. Biasa aja kan gitu. Karena setiap orang, apakah orang Kristen ada yang kecewa sama gereja? Ya ada. Apakah orang Muslim yang ada kecewa sama ustadz? Ya ada. Tapi apakah ada orang Muslim yang bangkit imannya karena ustadz? Pasti lebih banyak lagi. Apakah orang yang semangatnya karena gereja dan pendeta? Banyak lagi gitu. Jadi saya nggak terlalu suka main di urusan private orang gitu. Itu saya. Oke, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya pengen tanya ini deh, Pak Pendeta. Ini pertanyaan saya, waktu itu saya pengen tanyakan dengan agama Islam, Pak Pendeta. Tapi saya pengen belajar dari Pak Pendeta hari ini, Pak Pendeta. Ini saya penasaran nih, Pak Pendeta ya. Saya penasaran balik lagi apakah, kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-7 ya, Pak Pendeta. Itu benar ya? Di hari pertama menciptakan... Hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari pertama menciptakan apa Pak Pendeta? Terang. Hari kedua? Langit bumi apa begitulah ya. Ya. Baru hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-7 istirahat ya Tuhan ya. Sabat ya. Makanya hari Minggu ya, hari untuk Tuhan ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau kita lihat Pak Pendeta, ini berdasarkan sains, maka manusia itu tercipta bukan di hari ke-6 Pak Pendeta. Belum tahu saya itu. Manusia kan tercipta kan bumi itu sudah tercipta jutaan tahun, bukan dari terang, tapi jutaan tahun sudah berlalu. Jadi dari semuanya air, lalu ada renik, bakteri, dan lain sebagainya. Ya dari Big Bang malah. Dari Big Bang terjadi... Terus yang bikin Big Bang siapa? Wah gak tahu saya. Jadi apapun teori, manusia dari monyet lah, ya kan? Iya, ada Homo sapien lagi terus, kan? Kok monyetnya sampai sekarang masih ada gitu? Kalau nggak mesti udah, kalau pindah-pindah habis dong gitu. Jadi semua teori itu runtuh. Jadi teori yang paling benar kembali nggak ada. Kita sepakat dulu satu, Tuhan cuma satu, sorga cuma satu, ya kan? Harus satu. Karena kalau rame-rame, wah saya masuk surga yang Kristen susah, saya masuk Islam aja gitu. Oh ternyata Islam agak berat lagi. Ini kayak orang nonton Piala Dunia, ada yang kelas utama sampai ada yang kelas kambing gitu, kelas ekonomi gitu kan. Sorga tuh pasti cuma satu, syaratnya satu karena Tuhannya cuma satu. Berarti penciptaan manusia juga cuma satu. Apakah teori Alkitab itu benar atau salah? Simpel aja gitu. Kita lihat dari keberadaannya gitu. Kalau yang Alkitab bilang sederhana, hari pertama terakhir. Oke, sampai hari ke-6 Tuhan istirahat. Terus orang bilang, tapi bagaimana jutaan tahun? Bagaimana dengan apa tuh namanya? Binatang-binatang apa? Dinosaurus. Gampang. Karena kembali saya bilang, Alkitab itu, buku-buku suci itu, bukan bukunya yang salah, penafsirannya yang memperkosa menurut mau kita sendiri. Nah, yang saya pelajari, simple. Dalam Alkitab dibilang, bara Elohim. Jadi pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 2 dibilang bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, kalau kita ngerti bahasa Ibrani bilang Bereshit bara Elohim. Bereshit itu awal dari segala awal yang ada. Bara itu ex nihilo. Dari tidak ada menjadi, ini kelihatan agak pintar sedikit, tapi sebenarnya nggak pintar, cuma baca buku. Jadi ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada dan sempurna. Itu kata bara. Jadi kata bara dalam bahasa Ibrani gak bisa dipakai untuk semua. Hanya untuk sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan sempurna. Itu bara. Nah, lalu masuk ayat yang kedua dalam Kejadian 1. Itu kesannya kok aneh. Bumi belum berbentuk dan kosong. Katanya bara. Bereshit bara Elohim. Kok bisa bumi belum berbentuk dan kosong? Dalam Alkitab bahasa Ibrani tulisannya sangat gampang. Tohu wabohu. Tohu wabohu itu bukan berarti dunia belum berbentuk dan kosong. Dunia dikacaukan. Sehingga menjadi belum berbentuk dan kosong. Pertanyaan kita, siapa yang mengacaukannya? Disitulah peristiwa
jatuhnya Lucifer. Kan malaikat ada 3 kan, ada Gabriel, ada Mikael, dan ada Lucifer gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gabriel pembawa pesan, Mikael penjaga sorga, baru Lucifer ini menteri dalam negerinya lah gitu, yang ngurus segala sesuatu termasuk perdagangan dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Dia jatuh. Nah, karena dia jatuh, dia kacaukan semuanya gitu. Nah, antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 2, disitulah peran ilmu. Mau 1.000.000 tahun, mau 2 juta tahun, mau apapun, disitulah perannya terjadi. Baru kemudian Tuhan menata balik ulang gitu. Jadi apakah kejadian seperti itu terjadi? Betul. Apakah dunia, kalau tanya sama saya, apakah dunia umur 6.000 tahun? Tidak. Apakah dunia umur 1.000.000 tahun? Bisa. Karena dalam Alkitab ada pembagian yang tidak dibahas oleh Alkitab, silahkan ilmu membahasnya. Nah, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada ada perbedaan waktu. Nah, disinilah tugasnya ilmu gitu. Oke, tapi kan kalau Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita melihat di prasejarah kan sebenarnya terjadi adalah Homo sapien dan bukan Adam dan Hawa, Pak Pendeta. Itu dia, Homo sapien sampai hari ini tidak bisa digenapi. Karena itu kan pemikiran ada Big Bang, lalu pemikiran ada manusia dari monyet. Tapi kan pertanyaannya kembali, kalau Big Bang, who start the Big Bang? Masa tiba-tiba bisa Big Bang? Ya kan? Yuk, tapi ada ini. Oke, apa awalnya dari semuanya? Ya kan? Nah, kalau Alkitab kan jelas bilang, awal segala sesuatu adalah Tuhan. Nah, gitu. Tapi nggak usah tanya lebih jauh lagi. Nanti kita ketemu di sorga. Karena kembali pada sebuah pertanyaan, bagaimana semuanya terjadi. Tapi kalau saya bilang, sejauh sekarang ini, karena kan kayak manusia monyet, itu kan udah dibuktikan ternyata nggak betul gitu. Ya kan? Terus Big Bang dibuktikan nggak betul. Nah, jadi sekarang yang makin menjurus ke sini, pandangan-pandangan tentang agama dan lain-lain makin menjurus. Karena kalau udah teori manusia, kan udah Muslim sama Kristen udah mirip-mirip tuh. Adam dan Hawa yang diciptakan. Nah, tapi ada yang bilang, oh Adam dan Hawa hanya contoh perwakilan. Nah, gitu kan. Nah, makanya saya bilang, ntar kita lihat aja di sorga bagaimana ceritanya. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja lah kalau gitu ya. Yang penting pokoknya manusia ada sekarang kan begitu. Pak Pendeta, tapi kayak gini, tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan sapi. Yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini. Kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi Nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, emang babi nggak alami? tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh, gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama, cuman kembali penafsirannya.
kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuma saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dr. Richard satu nih. Karena Muslim boleh kawin 4 kali. Awas loh. Ya kan. Terus saya waduh, pokoknya saya lapor Ustadz Deli, saya bilang, yang ini khusus, nggak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Ampun. Kita semua saksi ya, Pokoknya semua peraturan Muslim boleh dia, kecuali kawin. Kita lapor sama bininya, dia masuk Muslim kalau mau kawin 4 kali. Iya, tapi benar Pak Pendeta, saya penasaran kalau misalnya semua agama itu sama, mengajarkan itu sama, kenapa nggak... Karena buat saya, God love people gitu. Tuhan juga bisa kok buat kita semua mukanya sama. Tapi betapa membosankan hidup ini. Justru sama seperti musik. Ketika dia berbunyi bersama-sama, itulah indahnya. Jadi saya bilang, agama itu yang paling penting bukan pada mempersamakannya. Makanya Alkitab selalu bilang, persatuan bukan keseragaman. Tuh, kalau mau seragam, Tuhan yang nyeragamin kita semua. Benar. Mukanya sama, modelnya sama, betapa membosankannya. Juga mungkin Tuhan juga gitu kali. Wah, dia berdoa begini, yang penting pokoknya saya kasih jalan selamat deh. Dia mau ngapain, yang penting ada jalan selamat. Udah. Karena kembali, God is in the business of salvation. Tuhan itu bisnisnya menyelamatkan. Bukan menghakimi gitu. Dalam iman Kristen, kalau sempat ingat ajaran dulu, kan diajarkan. Hal pertama, janganlah kamu menghakimi gitu. Who are you? Ada wanita tertangkap basah berbuat zina, diseret di depan Yesus. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa lempar ke duluan. Iya dong. Kalau ada orang bilang, oh ini Yudas, oh ini pengkhianat ini nih. Bilang, ada yang nggak berdosa, lempar duluan. Kan begitu. Tapi kenyataannya ada seorang wanita tertangkap basah, Yesus bilang apa? Pulang, dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Diampuni, padahal penjina. Orang bilang, jangan-jangan dia ada niat nih. Jangan-jangan abis ini minta nomor handphonenya nih, ya kan? Tapi enggak. Yesus Tuhan yang lurus-lurus aja. Karena God is in a business salvation. Berarti yang lain sudah lebih-lebihin Tuhan ya? Itu. Jadi kalau iman Kristen percaya Tuhan jadi manusia. Tapi zaman sekarang manusia pengen jadi Tuhan. Ini persoalannya. Karena hanya Tuhan yang boleh bilang kamu berdosa. Iya dong. Hanya Tuhan yang bilang kamu berdosa. Tapi kalau manusia, who are you to tell people that? Gitu. Kalau dalam iman Kristen jelas, kamu tidak boleh saling menghakimi. Titik, budak. Selesai. Kenapa? Sesama orang berdosa jangan saling mendahului, bos. Sesama orang berdosa jangan saling mendahului. Oke. Tapi Pak Pendeta nggak anti ya dengan agama-agama lain gitu? Enggak sih. Berteman aja saya dari dulu. Bersahabat aja gitu. Saya juga seneng sih Pak Pendeta. Cuma saya sebel lihat orang yang kayak kacamata kuda. Enggak, jadi gini. Kalau apa itu namanya, orang baru jadi preman, ya kan, lihat orang gue gampar lu, nah, kan gitu. Nah, tapi orang kalau udah lama jadi preman, pakai dasi, pakai jas gitu kan, bos gitu, ya kan gitu. Jadi begitu. Orang kalau baru jadi pejabat kan juga wow, tapi orang kalau jadi polisi kan juga gitu, baru punya senjata, wow becengnya dikasih lihat ke orang-orang gitu kan. Tapi orang kalau udah jadi jenderal kan, becengnya dipegangin orang, jangan kelihatan nomor gua kan gitu. Pertanyaan saya kayak gini deh Pak Pendeta. Seberapa besar toleransi seorang pendeta Gilbert pernah datang ke acara tausiah? Sering. Saya berkawan sama kiai pertama yang saya berkawan Zainuddin MZ. Zaman-zaman tahun berapa itu? Ya selanjutnya terus aja. Makanya waktu saya dilaporin, saya juga bingung, teman-teman juga pada bingung, lu kenapa? Kata. Karena ya teman saya kan banyak di MUI, di NU, di Muhammadiyah. Jadi ya nggak bisa jalan laporan, bukan apa-apa. Ya kita 40 tahun lebih dalam dunia kependetaan, tahunya hubungannya deket, tiba-tiba sekarang, Pendeta Gilbert nista agama.
Nggak ada yang percaya. Yang percaya pasti orang-orang yang baru-baru yang nggak kenal saya gitu. Kalau yang udah lama sih pasti taunya biasa aja dia. Gitu. Okay. Berteman sama gua gitu. Gitu. Oke Pak Pendeta, pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Ini kan ada kemajuan zaman ya. Zaman Yesus dulu kan tidak ada yang namanya media sosial Pak Pendeta. Nggak ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya TikTok ya Pak Pendeta ya. Sekarang ini tiba-tiba ada yang namanya TikTok, ada yang namakan YouTube, ada yang namakan dengan Instagram. Kalau agama sendiri memandang media sosial kayak gini, kayak gimana Pak Pendeta? Apakah ini haram? Enggak, buat kita seperti pisau. Pisau itu tergantung how to use it. Kalau kita pakai untuk tusuk orang, ya salah kan? Tapi kalau kita pakai untuk potong bawang, kita pakai untuk ngupas mangga, kan jadi asik kan? Nah, begitu juga media sosial. Media sosial ini kalau kita mau pakai untuk menghina orang, kan pengecut itu paling senang pakai media sosial. Kan nggak pakai nama kan? Blue 347898. Nah, kan gitu kan. Kalau udah namanya begitu, ya kan. Sugiono 7632. Udah, itu udah nggak jelas gitu. Jadi buat saya yang suka maki-maki orang di media sosial itu kan hanya pengecut gitu, ya kan. Nah, sementara kalau orangnya normal pakai media sosial kan untuk mengabarkan sesuatu. Kenapa orang kan tahu nama kita, ya kan. Jadi kita kan kasih sesuatu yang bagus kan, yang membangun. Kalau yang mau selling something gitu kan, jadi sesuatu yang baik. Buat saya media sosial mendekatkan yang jauh, ya kan. Kan sekarang misalnya Dr. Richard mau pergi ke jalan-jalan gitu, ya kan. Gue mau pergi ke tempat yang dingin. Kan sekarang tinggal dalam waktu 1 jam kita udah tahu, kita pesan tiketnya, kita pesan hotelnya, reviewnya apa segala macam, langsung. Ya kan nggak kayak dulu kita setengah mati nanya sama orang, nanya gitu. Jadi kalau kita mau pakai untuk positif, dia jadi positif. Misalnya Dr. Richard mau mengerti tentang agama Kristen, yang saya diributin misalnya perpuluhan, ya kan? Tinggal lihat aja yang Kristen yang benar yang ngomong perpuluhan itu apa sih? Gitu. Yang anti ngomong apa sih gitu. Yang nggak suka ngomong apa sih? Oh, ini perpuluhan. Mempermudah akses. Nah, gitu. Jadi kita bisa belajar banyak. Kita bisa ngerti banyak, kita juga bisa tahu pandangan negatif tentang itu, bahayanya gitu. Kita, Dr. Richard kan dokter, ya kan? Kan dulu kita kalau udah kasih obat sama dokter, ini obat apa sih? Cuman ditulis obat flu. Kalau sekarang kita bisa ketik, ini obat, ini obat bisa flu. Dicari tahu akibatnya apa? Gitu. Jadi kita bisa banyak belajar. Oke, ambil sisi positifnya, buang negatif. Hidup ini sisi positifnya. Pak Pendeta, ini permintaan dari tim kreatif Pak Pendeta, tolong panjatkan doa. Pimpin doa Pak Pendeta untuk mungkin teman-teman yang agama Kristen di sini,